Kita masuk yang kedua. Yang kedua materinya adalah tipe dari ekosistem. Bumi ini sangat luas, ya. Bumi ini sangat luas. Bumi ini terdiri dari ratusan negara. Pun begitu dengan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Ya, muka bumi itu berarti ya bisa darat, bisa laut. Karena ekosistem sendiri nanti dia dibagi jadi dua. Ada ekosistem darat, ada ekosistem air. Pak, bedanya apa? Bedanya yang satu ada air, yang satu nggak ada air. Gitu. Kalau darat berarti nggak ada air. Kalau perairan berarti ada air. Pak, kalau sungai yang di darat berarti ekosistem apa? Dia perairan. Ya, karena apa? Karena dia ada air di situ. Kalau gurun, ya berarti dia ekosistem darat. Hutan itu ekosistem darat juga. Ya. Nah, yang pertama kita masuk ke ekosistem perairan. Ya. Apa sih ekosistem perairan? Ciri-cirinya adalah ekosistem ini komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari air. Sebagian besar. Ingat ada kata-kata sebagian besar. Jadi kalau misalnya udah ketemu satu tempat, ya, satu tempat, oh dia banyak air, ya udah berarti ekosistem perairan. Ya, makhluk hidup yang ada di situ banyak. Kayak yang pertama ada plankton. Pak, plankton selalu bermata satu kayak di SpongeBob? Enggak. Itu penggambaran aja biar gampang dibayangin, ya. Itu yang di SpongeBob biar gampang dibayangin aja. Sebenarnya plankton enggak kayak gitu. Plankton itu nanti ada dua jenis, ya. Ada fitoplankton dan ada zooplankton. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau fitoplankton dia bisa berfotosintesis. Nah, ingat gitu aja. Fito, depannya foto. Oh, berarti dia bisa fotosintesis. Kalau zooplankton, zoo itu apa? Hewan. Hewan bisa fotosintesis nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya udah. Berarti dia plankton yang tidak bisa berfotosintesis. Gitu. Ya. Makanya biasanya, terus gimana Pak si zooplankton itu bisa hidup? Ya dia makan si fitoplankton. Ya. Terus kalau misalnya gini, ya saya dulu karena saya suka nonton SpongeBob dulu pas kecil ya. Saya pernah ingat ada satu episode di mana plankton itu manggil saudara-saudaranya ada banyak banget. Ya, yang dia mau nyerang si Krusty Krab. Kenapa bisa kayak gitu, Pak? Sebenarnya benar. Plankton itu ada sangat banyak sekali. Ada banyak bangetnya 3 kali. Ya. Karena dia jumlahnya di satu area itu bahkan bisa jutaan. Makanya digambarkannya kecil banget kan. Bahkan kalau dalam beberapa ceritanya plankton kalau sama tuan crab dikejar tinggal diinjak terus ditendang selesai gitu. Padahal aslinya jauh lebih kecil daripada itu. Gitu. Ya. Terus yang kedua ada apa lagi? Nekton. Kalau nekton itu organisme yang bergerak aktif. Ya, bergerak aktif. Ya udah, kebanyakan dia adalah hewan. Ikan, katak, kepiting dan lain-lain. Ya, itu nekton juga. Jadi bisa jadi satu organisme itu bisa termasuk ke 2 jenis. Ya. Terus yang ketiga ada neuston. Kalau neuston itu adalah organisme yang mengapung di permukaan air. Apung dia nggak bisa masuk ke dalam air. Ini contohnya teratai sama eceng gondok. Eceng gondok itu baik apa enggak? Sebenarnya enggak. Karena biasanya dia jadi salah satu indikator bahwa air tersebut sudah tercemar. Ya. Terus yang keempat ada bentos. Nah, kalau bentos itu adalah organisme yang berada di dasar perairan, di dasar. Ya, kayak udang, kepiting, ya. Itu adalah contoh dari bentos. Ya. Terus yang terakhir ada perifiton. Nah, kalau ini adalah organisme yang melekat, nempel. Ya. Di organisme lain, bukan di batu. Ada loh misalnya organisme di laut, itu yang dia nempelnya di batu. Kayak terumbu karang, itu biasanya nempelnya di batu. Ya.
Tapi kalau perifiton, dia melekatnya pada organisme yang lain. Kayak apa? Ganggang, siput, siput air ya. Siput kan ada dua, ada yang bisa di air, ada yang nggak bisa di air. Ya. Dan yang lain. Ya, banyak lagi contohnya. Tapi ada 5 jenis makhluk hidup di ekosistem perairan. Oke, kita lanjut ya. Ekosistem perairan sendiri nanti ada 2 jenis. Nah, di gambar udah kelihatan tuh. Ada ekosistem air tawar yang atas dan ada air laut. Sebelum kita kenal ciri-cirinya, saya rasa udah bisa bedain ya. Air tawar yang mana, air laut yang mana. Air tawar nggak asin, air laut asin. Nah, itu aja. Gitu ya. Tapi nanti kita kenal lagi banyak sebenarnya apa namanya ciri-cirinya ada banyak. Ya. Nah, yang pertama ada ekosistem air tawar. Tadi yang pertama saya bilang, ya, air tawar berarti airnya nggak asin, ya kan? Nah, nama kerennya itu dibilang sebagai salinitas. Salinitas itu kadar garam. Ya dia rendah banget, mendekati 0. Ya, daripada sel kita nih masih asinan sel kita cairannya. Pak tahu dari mana? Ya dari penelitian dong. Saya nggak ngerasain juga, kan tahu dari penelitian, ya. Terus dia dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Dan yang terakhir biasanya penetrasi atau masuknya cahaya matahari kurang. Jadi biasanya cahaya matahari itu nggak bisa tembus ke dalam perairan ini. Ya. Nah, berdasarkan keadaan airnya, nanti ekosistem air tawar itu bisa dibagi jadi 2. Ya. Ada yang tenang, namanya lentik. Ada yang tidak tenang, namanya lotik. Kalau tenang itu biasanya cenderung tidak berarus. Ya, tidak berarus, jadi airnya gitu aja, tenang gitu. Kalau kita nggak kasih intervensi, kita nggak aduk-aduk misalnya, ya dia bakal tenang gitu aja. Contohnya apa? Danau, tawa, waduk, itu termasuk ke ekosistem air tawar lentik yang tenang. Kalau yang lotik, ya dia tidak tenang. Ciri-cirinya apa? Dia punya arus. Nah, dia biasanya berpindah tempat airnya. Contohnya sungai, ya, sungai, kali, ya. Kalau sungai yang benar, dia akan mengalir terus, nggak bakal stay di situ airnya. Lalu air terjun, curug, ya, kalau yang suka main ke curug, nah itu juga termasuk ke air tawar lotik. Ya, biasanya airnya tuh cenderung tidak tenang, arusnya, ya dia punya arus. Gitu. Itu kalau ekosistem air tawar. Yang ketiga, yang selanjutnya ada, nah ini adalah penggambaran dari bagaimana ekosistem air tawar itu sebenarnya ada. Ya, nah, ini beberapa contoh organisme yang ada di ekosistem air tawar, kayak katak hijau, kura-kura, keong danau, dan yang lain. Nah, yang harus kamu ingat ada 3 zona atau 3 daerah dari ekosistem air tawar ini. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama ada yang namanya daerah litoral. Diganti dulu warnanya, karena biru sama kayak airnya. Nah, yang pertama ada daerah litoral. Kalau daerah litoral itu daerah atau zona yang dia kadang-kadang kena air, kadang-kadang nggak kena air. Jadi masih berupa daratan, tapi kadang-kadang. Nah, yang kedua ada yang namanya zona atau daerah limnetik. Nah, kalau zona ini adalah zona yang kata kuncinya di sini. Dia masih kena cahaya matahari atau banyak kena cahaya matahari. Makanya biasanya yang ada di zona ini adalah organisme-organisme yang memang butuh cahaya matahari banyak. Ya. Organisme-organisme yang nggak bisa melihat di dalam gelap. Gitu. Nah, kalian terakhir ada yang namanya daerah atau zona bentik. Nah, kalau ini adalah zona atau daerah yang dia nggak ada cahaya matahari. Bukan nggak ada, tapi hampir mendekati 0. Jadi gelap. Ya, kalau kamu masuk ke situ belum tentu bisa ketemu cahaya. Gitu. Ya.
Nah, ini lihat ada contoh-contoh organismenya. Kayak plankton. Plankton itu sebenarnya dia di zona limnetik. Kalau bentik contohnya kayak ikan pers kuning ya, cacing darah ya, itu ada di zona bentik. Jadi bentik itu kan nggak kena cahaya matahari. Jadi biasanya organisme-organisme yang hidup di situ adalah organisme yang sangat jarang sekali kita temui. Gitu. Kalau yang sering kita temuin biasanya di zona atau daerah limnetik. Ya, karena manusia biasanya di situ doang. Ya. Oke, itu ekosistem air tawar. Sekarang kita coba bandingkan dia. Bandingkan dia dengan ekosistem air laut. Indonesia ini sangat kaya dengan laut. Ya, nggak cuma airnya doang, tapi isinya juga sangat kaya sekali. Ya, B, silakan B, ke toilet. Ya, Indonesia itu kaya banget dengan kelautan. Makanya kalau kamu nanti berminat ya kuliah pengen masuk ke lautan itu saya acungi jempol. Karena berarti sesuai dengan lagu ya, nenek moyang kita adalah pelaut. Nah, jadi benar-benar menjaga laut. Nah, ciri-ciri dari air laut atau ekosistem air laut yang pertama ya ini kadar garam atau salinitasnya tinggi. Ya, nggak usah dipertanyakan lagi ya. Kalau kamu pernah berenang di pantai, kamu minum airnya ya pasti asin. Ya. Terus yang kedua, dia tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Jadi dia begitu-gitu aja air laut. Ya. Jadi yang mempengaruhi dia sebenarnya bukan iklim dan cuacanya. Nanti di nomor 5 adanya ya. Lalu habitat air laut itu saling berhubungan antara laut yang satu dengan yang lain. Hampir semua laut seperti itu. Kecuali kalau kamu pernah lihat di beberapa sumber ada di Timur Tengah kalau saya nggak salah, saya lupa nama daerahnya apa. Ada laut yang dia ketemunya sama sungai. Jadi pas pas digambar itu kayak ada dua air yang berbeda dan dia kayak bergaris begitu. Nah, kenapa nggak nyampur? Kalau orang awam mikir kan, kenapa dia nggak nyampur aja sih? Itu sama-sama air. Ya ini kadar garamnya beda, ya. Terus arah angin segala macamnya juga berbeda. Gitu. Ya. Terus yang keempat memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan bawah, ya permukaan bawah maksudnya dengan di permukaan laut yang atas. Jadi semakin ke atas, ya semakin ke atas dia cenderung akan semakin hangat. Karena kalau di atas masih kena cahaya matahari. Kalau udah masuk ke bawah ya udah nggak kena cahaya matahari. Ya. Terus tadi dia bukan dipengaruhi sama iklim dan cuaca. Tapi yang mempengaruhi dia adalah pertama arah angin, ya, perbedaan massa jenis air, suhu, tekanan air dan lain-lain. Kalau dulu di SMP kalian belajar angin barat, angin timur misalnya, atau angin pasang, angin surut kalau laut ya. Nah itu salah satu contoh yang mempengaruhi air laut. Nanti banyak lagi yang lain, gitu, ya. Nah kalau ditanya seberapa dalam manusia sudah pernah masuk ke dalam laut, jawabannya dalam banget. Tapi masih tidak sedalam yang sebenarnya laut itu ada. Kenapa manusia nggak sampai bisa masuk ke dalam paling dalam? Karena ada yang namanya tekanan air. Kalau manusia maksain masuk, ya itu bisa mengakibatkan pergesekan tekanan. Kalau tekanannya berbeda jauh, ya itu bisa organ-organnya pecah. Makanya kalau kamu pernah nonton di TV di bulan Juni kalau nggak salah, itu ada kasus kapal selam tenggelam yang di Bali. Tahu ya? Kapal selam yang di Bali tenggelam. Ya iyalah kapal selam kan di dalam air, enggak, maksudnya udah nggak bisa naik lagi. Dia karam gitu, kapal selamnya karam. Nah, kenapa evakuasinya susah? Karena lautnya dalam. Manusia nggak bisa masuk ke dalam dasar itu. Tuh. Makanya nggak pernah kalau misalnya ada yang karam, kapal karam itu hampir nggak pernah diangkat ke permukaan. Karena pertama biayanya mahal, kedua resikonya tinggi,
yang selanjutnya. Nah, makanya akhirnya ya udah direlakan mau nggak mau, ya. Itu contoh bahwa sebenarnya potensi laut Indonesia tuh keren banget gitu loh. Hanya kalau nanti ada yang pengen kuliah di jurusan kelautan, itu saya acungi jempol banget, ya. Oke, selanjutnya ekosistem. Nah, ini contoh dari ekosistem air laut ada banyak, ya. Nah, yang pertama ekosistem laut dalam. Ini ya lautnya dalam, ya. Jadi biasanya udah ekosistem yang sampai dalam banget, sampai cahaya matahari itu hampir nggak ada. Kalau di gambar kan kita masih bisa ngeliat cahaya matahari ya, berarti itu masih dangkal sebenarnya. Mungkin masih bisa dijamah oleh manusia. Ya. Yang kedua ada yang namanya ekosistem terumbu karang. Kalau yang suka snorkeling, snorkeling tahu ya, yang dia masuk ke laut, terus apa namanya, melihat bawah-bawah laut, terus snorkeling. Terumbu karang Indonesia itu salah satunya terbaik di dunia. Ya, salah satunya terbaik di dunia. Kalau di Pulau Seribu aja deh, kita nggak usah yang jauh-jauh ke Raja Ampat, ke beberapa daerah di timur ya. Di Pulau Seribu aja deh. Kalau kamu pernah ke pulau-pulau tertentu, terus ikut snorkelingnya, nggak usah langsung nyebur. Tapi lihat dari perahu aja udah kelihatan berapa kerennya terumbu karang kita. Nah makanya kita ya sebagai generasi muda ya harus bisa menjaganya. Gitu. Nanti ada tugasnya tuh. Ya, nah, yang ngomongin tugas aja. Belum. Terus yang ketiga ada ekosistem estuari. Kalau ekosistem estuari adalah ekosistem yang dia merupakan pertemuan antara air laut dengan air sungai. Nah, contohnya apa? Contohnya ada yang namanya padang lamun atau seagrass. Nanti bisa kamu coba searching ya. Seagrass itu seperti apa? Seagrass. Terus yang kedua, contohnya apa? Contohnya hutan mangrove. Hutan mangrove. Hutan mangrove itu biasanya kalau di pulau-pulau, kalau ada yang pernah ke Pulau Pramuka deh, kita nggak usah jauh-jauh ngomongin yang di timur, ke Pulau Pramuka aja misalnya. Di Pulau Pramuka itu biasanya di sekitaran pulaunya dia ada hutan mangrove. Kenapa? Karena itu merupakan ini penahan alami dari air laut itu biar dia nggak pasang, gitu. Biar nggak tenggelam pulaunya. Ya. Terus yang keempat ada ekosistem pantai batu. Ya, jadi pantainya isinya batu, bukan pasir. Ada loh di Indonesia ada. Tapi kalau sekitaran Jakarta kayaknya hampir nggak ada. Ya. Dan yang terakhir ada ekosistem pantai pasir. Nah, Indonesia pun juga banyak. Ya. Indonesia itu adalah salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Makanya pantai kita ada banyak banget jenisnya. Ada pantai pasir merah, pasir pink, segala macam. Ya. Makanya kalau punya rezeki lebih, saya sarankan jangan keluar negeri dulu. Ya. Explore Indonesia dulu. Biar tahu negeri kita tuh seperti apa kayak. Ya. Nah, ini ekosistem air laut zonanya. Ya, ini beda dikit nih. Kalau tadi kan ada 3. Nah, kalau ini ada 4. Yang pertama ada litoral atau litorial sama. Ya. Terus yang kedua ada zona netrik. Nah, kalau laut biasanya udah ada patokannya. Kalau zona netrik itu sekitar 0 sampai 200 meter. Ya. Terus yang ketiga ada zona batial atau basial, ya, 200 sampai 2000 meter. Dan yang terakhir zona abisal di atas 2000 meter. Ya. Oke. Nah, itu tadi ekosistem perairan. Selesai. Nah, satu lagi nih, yaitu ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Di pulau saya, Pulau Untung Jawa. Pulau Untung Jawa. Amanah dari Pulau Untung Jawa. Wah, keren. Ntar lah, kapan-kapan kita ngobrol tentang Pulau Untung Jawa. Dan lu pernah diajakin ke Pulau Untung Jawa, cuman saya nggak karena waktu itu lagi kuliah, terus nggak ada budget, nggak ikut. Pulau itu saya pernahnya ke Pulau Pramuka sama Pulau Harapan. Pernah tuh saya 2 ikut.
Pulau Pramuka kan yang ada SMA-nya tuh, ya SMA. Kalau Pulau Harapan itu yang biasanya sering dikunjungin sama turis. Pulau Untung Jawa burungnya tuh banyak. Ya. Teman-teman saya yang dulu pengamat burung biasanya mainnya di situ, Pulau Untung Jawa. Nah, ekosistem terestrial darat ya. Kalau tadi air, perairan ya berarti ada air, ya kan? Kalau darat ya sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Ya, sebagian besar. Jadi bisa jadi di satu tempat itu ada ekosistem terestrial dan perairan sekaligus. Contohnya gimana Pak? Contohnya kamu masuk ke hutan, ya kamu mau ke curug nih, mau ke curug, ya kan? Kan itu masih masuk ekosistem hutan hujan tropis. Tapi di dalam hutan hujan tropis itu ada ekosistem air tawar, gitu. Itu namanya, makanya dibilangnya sebagian besar aja, bukan semuanya, gitu ya. Tapi kalau perairan selama dia ada air, itu namanya ekosistem perairan, ya. Nah, nanti dia berhubungan sama temperatur dan curah hujan, ya. Terus inilah yang disebut sebagai bioma. Ya, ekosistem yang punya daerah yang luas, habitat dan komunitas tertentu, ya itu dinamakan bioma. Bentar. Oh ya, sedikit lagi. Ya benar, setengah jam lagi. Oke, kita masuk ke ekosistem terestrial ya. Yang pertama ada yang namanya hutan hujan tropis. Indonesia itu adalah negara ketiga, ya. Negara ketiga dengan panjang atau luas hutan hujan tropis terbesar di dunia. Ya. Pertama itu kalau nggak salah Brazil, kedua itu Republik Demokratik Kongo, Zaire dulu namanya. Indonesia itu ketiga loh. Kalau hutannya aja itu ke-9. Tapi kalau hutan hujan tropis ketiga di dunia. Makanya Indonesia kan dibilang juga sebagai paru-paru dunia ya. Bahkan saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Tapi dulu tuh pernah dibilang negara-negara barat itu bayar loh sama negara kita. Buat apa? Buat supaya hutannya dijaga. Hutannya dijaga supaya hutannya itu tetap bisa ada. Kenapa? Karena mereka juga butuh. Karena mereka juga butuh hasil dari hutannya. Berupa apa? Udara segar. Ya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, curah hujannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya. Yang kedua, mataharinya bersinar sepanjang tahun. Maksudnya bersinar sepanjang tahun, ya sama kayak kita lah. Ya, kita kan negara Indonesia itu hebatnya adalah, ciri khasnya adalah kita bisa ngelihat matahari setiap hari. Ya. Pak, kalau hujan gimana? Ya kalau hujan kan berarti dia ketutup doang. Ya, tapi kalau nggak hujan tuh bersinar sepanjang hari kan. Lalu ciri-ciri yang ketiga, pohon-pohonnya tumbuh tinggi, bahkan bisa puluhan meter. Ya. Dan biasanya membentuk kanopi. Kanopi tahu ya, kayak tudung, kayak teduhan, nah itu kanopi namanya. Kalau di gambar kan bisa dilihat. Jadi yang kita kalau lihat dari atas, itu cuman pohon-pohon doang isinya. Padahal sebenarnya dalamnya itu banyak banget organisme di situ. Oh ya, Wanda izin ketiga jari. Oke, silahkan. Nah, kelembabannya sangat tinggi. Ya, makanya banyak tumbuh fungi juga di situ. Jamur, ya. Cahaya mataharinya lebih sedikit. Kenapa? Karena dia ketutup. Walaupun mataharinya bersinar sepanjang tahun, tapi karena dia ketutup kanopi, ya, ketutup pohon-pohon, jadi mataharinya nggak sampai ke bawah. Dan suhunya lebih rendah kalau di bawah kanopi daripada di atas. Karena kalau di atas kena cahaya matahari, kalau di bawah nggak kena. Jadi semua ada alasannya. Lalu bagian besar yang hidup di sekitar kanopi hewannya itu mudah dapat makanan. Kenapa? Karena dia gampang berpindah tempat. Ya. Itu yang pertama. Ada hutan hujan tropis. Lalu yang kedua, apa? Yang kedua sabana atau savana. Ya. Jadi kalau katamu di beberapa sumber ada yang bilang sabana, ada yang bilang savana, sama. Ya tidak perlu diperdebatkan. Ya. Apa artinya? Artinya adalah dia padang rumput yang diselingi pohon-pohon.
Di Indonesia ada nggak Pak? Ada. Ya, ini gambar dari sabana Pulan-Pehan di Nusa Tenggara Timur. Ya saya juga belum pernah ke sana. Ya, cuman kamu coba googling ini aja udah ketemu banyak. Cuma mungkin kalau kamu googling, kalau dari sumber-sumber yang umum, ya artikel-artikel umum, itu kebanyakan agak susah membedakan antara savana dengan padang rumput. Ya, nah bedanya adalah kalau savana itu ada dua nanti. Ada savana murni, ada savana campuran. Ya namanya murni kan dia nggak kecampur ya, berarti pohonnya cuma satu jenis. Jadi kalau cuma ada eukaliptus, eukaliptus doang. Nah kalau campuran ya pohonnya bisa banyak. Gitu. Jenis tumbuhannya contohnya kayak rumput, ya jelas ya, rumput-rumputan dan eukaliptus. Minyak kayu putih yang katanya bisa mengatasi COVID. Benar nggak Pak? Ya benar. Tapi jangan buat diminum. Jangan diminum ya. Minyak kayu putih itu tidak untuk diminum. Lalu kalau jenis hewannya kebanyakan hewan-hewan yang memang butuh tempat yang luas. Ya, kalau hutan hujan tropis kan dia agak ketutup pohon-pohon ya. Kalau di savana itu agak luas. Kayak kuda, gajah, kijang. Nah, itu kan tempatnya dia butuh tempat yang luas. Ya, itu hewan-hewannya tuh, contohnya. Yang lain masih banyak lagi. Ya. Lalu yang ketiga ada padang rumput. Nah, ini biasanya ada di daerah tropis hingga beriklim sedang. Misalnya di Amerika Selatan, Australia, Rusia Selatan, di Indonesia ada juga di Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara itu karena dia tempatnya termasuk yang paling bawah atau paling selatan di Indonesia, makanya dia agak cenderung beda dengan daratan-daratan yang lain. Kalau Kalimantan, dia kan cenderung ada di garis khatulistiwa, makanya dia kebanyakan hutan hujan tropis saja. Nah kalau Nusa Tenggara dia nggak kena khatulistiwa, ya, makanya dia kebanyakan savana dan padang rumput. Gitu. Curah hujannya sekitar 25 sampai 50 cm ya. Kalau yang curah hujannya tinggi ya rumputnya subur. Kalau yang rendah ya rumputnya pendek. Kalau Nusa Tenggara itu cenderung rendah ya. Makanya rumputnya tumbuh tapi nggak terlalu hijau. Ya di gambar. Di gambar bisa dilihat. Bedanya padang rumput sama savana, kalau kamu ketemu satu gambar ada pohon itu savana. Tapi kalau ada gambar nggak ada ada gambar nggak ada pohon itu padang rumput. Biasanya seperti itu. Ya, karena pohon itu jadi ciri bahwa dia adalah savana. Ya. Hewan yang hidup apa misalnya reptil, ular, burung, serigala, singa dan yang lain. Ya. Ada 3 nih, hutan hujan tropis, savana, padang rumput, terus apalagi? Yang keempat adalah gurun. Nah, gurun nih. Kalau gurun adalah padang luas yang tandus. Kenapa? Karena hujan itu sangat jarang turun. Ya. Ciri-cirinya apa? Curah hujannya rendah, ya. Tanahnya sangat tandus. Kenapa? Karena curah hujannya rendah. Air nggak masuk, nggak ada cadangan air. Gitu. Terus faktor lainnya apa? Penguapannya sangat tinggi. Jadi begitu air turun ke tanah, dia akan langsung menguap karena panas. Akibatnya apa? Akibatnya kelembaban udaranya sangat rendah. Gitu. Nah, ini hal-hal tentang fisika nih. Ini aplikasi fisika dalam biologi. Jadi masih berkaitan ya. Terus suhu lingkungannya itu bisa kalau siang itu bisa panas banget, kalau malam bisa dingin banget. Kalau siang itu bisa sampai 60 derajat, kalau malam itu bisa 0 bahkan minus suhunya. Ya. Makanya kalau di Timur Tengah kan seperti itu. Karena mereka kebanyakan gurun, kalau siang panas banget, tapi kalau malam ya dingin banget. Ya. Contohnya ya gurun Sahara. Kalau nggak salah gurun Sahara itu lebih luas dari Indonesia. Kalau nggak salah ya. Tapi nanti bisa dilihat lagi.
Lalu yang selanjutnya ada hutan gugur. Nah, kalau ini seingat saya Indonesia nggak punya. Indonesia nggak punya hutan gugur. Karena ini biasanya ada di daerah atau tempat yang mengalami 4 musim. Kalau Indonesia kan cuma 2 ya, musim hujan, musim kemarau. Kalau dibilang ada musim durian, musim mangga, itu musim yang berbeda. Ya, tapi yang kita omongin di sini musim hujan dan kemarau. Indonesia cuma 2. Kalau negara-negara yang 4, misalnya mereka punya hutan gugur, gitu. Curah hujannya tinggi, ya. Kalau pada musim dingin, airnya itu akan memekul, ya, karena ketutup salju kan biasanya. Akibatnya apa? Dia nggak bisa diserap tumbuhan, sehingga tumbuhannya nggak berfotosintesis. Dia cuma ngabisin cadangan makanan di dalam tubuhnya dia, ya. Lalu yang ke-6, ya, ada taiga. Nah, taiga ini dia adalah khasnya daratan utara. Ya, daratan utara itu Amerika Utara, Alaska, Rusia. Ya. Kalau kamu susah ngebayangin kayak gimana daerah taiga, bayangin aja kalau kamu pernah nonton Masha and the Bear, itu daerah taiga. Ya. Biomanya beriklim dingin. Ya, biasanya dia ciri khasnya adalah ada pohon konifer, pohon yang berdaun jarum ya di gambar. Pohon-pohon cemara itu juga dari taiga. Ya. Hewan yang hidup di sini biasanya beruang, serigala, link. Link itu kayak serigala, semacam serigala kalau saya nggak salah. Ya. Lalu yang terakhir ada yang namanya tundra. Ya. Tundra ini dibilang bioma yang paling dingin. Nanti tundra bisa dibagi jadi 2. Ada tundra arktik dan tundra alpin. Ya. Kalau arktik, bentar. Nah, kalau tundra arktik, ya biasanya kalau pada musim dingin itu dia nggak bakal kena cahaya matahari sama sekali sampai sekitar 9 bulan. Ya, makanya kalau kamu misalnya nanti punya kesempatan ke Antartika misalnya, itu kamu nggak bakal kena ngelihat matahari sampai 9 bulan. Ya. Dia cuma ada 3 bulan doang di musim panas. Itu pun masih dingin banget. Ya. Kalau udah nggak ada cahaya matahari, ya dinginnya banget 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 ya. Lebih dingin gitu. Nah, vegetasi yang dominan di sini ya, misalnya apa? Lumut, sphagnum. Ya. Terus yang kedua ada apa? Tundra alpin. Nah, ini ada di puncak pegunungan yang tinggi. Indonesia punya nggak? Punya. Indonesia punya salju abadi. Dulu dibilang sebagai salju abadi. Ini hal yang agak unik karena kita Indonesia, Papua itu ada di daratan tropis. Tapi oleh Tuhan ternyata diberikan tundra yang bioma paling dingin. Ya, di Jaya Wijaya Papua.